Oke, kita nonton dulu ya, bentar ya. Ini cuma 2 menit kurang kok. Ada 2 video, yang satu 2 menitan, satu lagi 4 menitan. Jadi tidak lama. Every person in the world is different. We all have physical characteristics and quirks that make us unique. But what biologically makes us who we are? Our genes. Genes are found in every one of the 37 trillion cells that make up our body. To define what a gene is, let's look closer at one of those cells. Every cell has a nucleus, and inside every nucleus are chromosomes. And all chromosomes are made of DNA, molecules that contain genetic information called genes. Genes in general direct specific processes in the body by encoding for proteins. A gene's primary function can be broken down into 4 general categories. First, genes can encode proteins to build something in the body. This can be anything from muscle to bones and cartilage, and any other of our internal structures. Secondly, genes can encode proteins that help direct the body to do something, such as muscles flexing or hair growing. Thirdly, genes encode proteins that indirectly support bodily functions. This could be by helping the immune system to respond to injury or to assist blood flow through our circulatory system. And lastly, genes directly influence our physical characteristics or traits like physical quirks, hair color, eye color, skin tone, and more. As you can see, each unique combination of genetic code is responsible for everything in our bodies, from internal operations to the way we look. With 20,000 to 30,000 genes in the human body, understanding the function of each gene and even understanding how different genes work together continues to be a major topic of research. So to put it basically, one last time, genes encode proteins to direct specific purposes in the body. Oke, satu lagi. Ini aku stop share dulu. Kemudian aku buka satu video lagi, yaitu gen, DNA, dan kromosom. Ini 5 menitan, kurang lebih. Movie, share sound, share. Terlihat? Kelihatan ya, Bu. Oh, oke, kita mulai ya. What if we get to know the probability of us falling a prey to a particular disorder in advance? What if we can predict serious disorders like cancer using simple medical testing? Is that possible? Or is it just fiction? Well, no. It's already being done. The concept of genetic testing, or the technique in which our genes or chromosomes are tested, help us here. So what are chromosomes? We've always come across the saying, humans have 23 pairs of chromosomes. But what are they made up of? And where are they actually located in the cell? Let's try and answer all of these queries in this session. Here we have this simple cell as an example. Can you see the thread-like structures here in the nucleus? These threads are called chromatids. They are usually tangled in this fashion when present in a regular active cell. Now, what if this cell has to undergo division? Is it possible to divide this single cell into 2 equal halves with such a tangled bundle of threads? Of course not. Imagine we have these different colored threads tangled together. If we were to separate them, then what should be the first thing we should do? We will first separate each thread and then make separate bunches. In a similar way, even the cells separate these chromatid threads. This process is aided by condensation of the threads. It means these chromatid material will gradually start coiling like a telephone wire. As a result, the threads will gain structures like these. Are we familiar with this kind of a structure? Have we come across it before? That's correct. It is the structure of a typical chromosome. What are chromosomes? Well, we'll get into their details in the upcoming sessions. For now, we need to get a basic idea about them. So we have this cell with threads sorted in this classical chromosome structure.
This structure is seen only when the cell is in the process of division. So can we say that both chromatids and chromosomes are the same? Yes, they are. The different names are for the different structures. Now the next question is, what are these threads, or chromosomes to be precise, made up of? If we zoom into the structure of this chromosome, we find small segments like these that make up the complete structure. These functional segments are nothing but genes. So can we say that chromosomes are made up of genes? Absolutely. All these segments make up the whole structure. Now let me ask you one more interesting question. Do you think the genes will also be made up of something? Will there be units that make up these segments? If your answer is yes, then you're absolutely right. Genes are also made up of some units. If we zoom inside this gene segment, then we find large molecules like these that make up the segment. These large molecules, or macromolecules to be precise, are DNA molecules. This is not a new term for us. We are quite familiar with the term DNA as it's very commonly used these days. But what exactly are these DNA molecules? Well, this single large molecule is composed of 3 units. And what units are these? Let's reserve this explanation for our upcoming videos. For now, all we need to know is that DNA is made up of these units. Now, to quickly review what we learnt, let me remove the text from the screen. These 3 combine to give us a single molecule. And many such DNA molecules form long chains. What is a sequence of DNA molecules called? That's right, it's called a gene. So technically, segments of DNA molecules which form functional units are called genes. And many genes come together to form thread-like structures called chromosomes. Chromosome is the classical structure obtained only during cell division. When the cell is not in the dividing phase, the genetic material is present in the form of tangled threads called chromatids. So this is the basic idea of the genetic materials in our cells, which we needed to understand in order to look at the laws in genetics. Let's get introduced to the laws in genetics put forth by Gregor Mendel in the next part. Ini yang hukum genetik, law Mendel, hukum Mendel maksudnya, itu bab 4. Ya, sekarang kita kesini dulu ke, aku ganti share-nya, kemana ya? Oh, udah ada coretannya, kelas yang tadi. Bentar, Nak. Laptopku tumben deh lemot banget dari tadi pagi. Kenapa ya? Ada yang tidak, tapi materi genetik yang ini. Oke. Bisa terlihat? Udah, Bu. Udah, oke. Nah, kali ini kita masuk ke bagian materi genetik. Seperti yang pernah Bu Kiki bilang di awal kali kita ketemu di kelas 12, di awal bulan Juli, bahwa pembelajaran biologi kelas 12 itu sebagian besar isinya adalah materi-materi yang terkait sama biologi seluler dan biologi molekuler. Yang artinya kita akan berkenalan lebih jauhnya tuh udah bukan dalam tingkatan jaringan atau sistemik atau tingkatan individu, tapi lebih pada apa yang terjadi prosesnya di dalam sel. Dalam sel ada organel. Kemarin kita belajar tuh mitokondria, kloroplas, sama fungsi-fungsinya.
Kemudian sekarang kita bergeser, bukan ke mitokondria lagi, bukan ke nukleus lagi, bukan ke kloroplas lagi, tapi ke nukleus. Kenapa? Karena di nukleus ada isinya. Kita seringkali mungkin mendengar ada istilah gen, DNA, kromosom, atau mungkin ada di dalam percakapan ketika, oh iya kasihan deh si orang A ini ibunya kena kanker misalkan, nauzubillah bukan kalian. Kemudian padahal kanker itu nurun loh. Nah, ketika ada statement kanker itu menurun atau kanker itu diwariskan, sebenarnya keliru atau enggak sih? Apanya yang diturunkan? Apakah kankernya, penyakitnya, atau kecenderungan selnya untuk jadi kanker yang diturunkan, atau mungkin trait atau sifatnya yang diturunkan? Nah, ketika ada statement atau omongan atau istilah atau sekedar anggapan aja, pokoknya kalau itu diturunin deh dari orang tua ke anaknya, sifatnya misalkan. Oh itu iya emang dia diwariskan secara genetik. Sebenarnya ketika ada pengucapan seperti itu atau ada persepsi seperti itu, yang dimaksud dengan diturunkan ke anaknya dari orang tuanya itu adalah komponen yang terdapat di dalam materi genetiknya. Nah, sekarang kita kenalan nih materi genetiknya itu apa sih sebenarnya? Apa hubungan antara DNA sama gen sama kromosom? Lalu nanti kalian kenalan lagi sama ada istilah N, 2N, ada lagi gamet, ada lagi autosom, gonosom. Kita akan menyamakan persepsi mengenai materi genetik pada materi bab 3 ini. Ya, Nak? Nah, di materi genetik yang terdapat di dalam sel, di dalam inti sel, sebenarnya mungkin ada yang udah tahu, oh ada kromosom di dalam nukleus. Orang di bagian nukleus ada kromosom. Tapi kemudian ada yang bilang, bukannya DNA ya? Sudah lagi yang bilang, bukannya gen ya? Emang apa persamaan atau perbedaan DNA sama gen, sama kromosom, sama tadi disebutkan ada kromatin. Nah, sebenarnya yang disebutkan dengan kromosom itu adalah bentuk yang bagus kayak gini, yang bagus. Aku bilangnya bagus karena dia kelihatan bentuknya kayak pita. Bentuknya seperti ini. Aku lingkarin ya, Nak. Nah, itu dia. Itu yang disebut sebagai kromosom. Kalian mungkin kalau yang sering lihat seri atau film atau movies yang genrenya science fiction, pasti ada tuh kebawa-bawa gennya, DNA-nya, kemudian diceritakan, wah dia ada perubahan pada kromosomnya, gitu-gitu. Apa sih sebenarnya kromosom? Kromosom bentuknya kayak gini. Hanya ada satu catatan, ada satu keterangan yang nggak boleh dilupain ketika kita ngomongin soal kromosom yang kayak begini. Kromosom yang bentuknya kayak pita, itu hanya bisa diamati pada saat selnya lagi mau membelah, lagi dalam proses pembelahan sel. Jadi ini hanya bisa diamati pada saat sel dalam proses pembelahan atau membelah. Lah, kan nggak semua sel akan terus-terusan membelah kan? Ada saatnya sel itu tenang, melakukan aktivitasnya dengan lancar, melakukan proses metabolisme, bikin enzim, kemudian ada transport keluar dan ke dalam sel, nggak melakukan pembelahan, belum masuk ke dalam fase pembelahan. Dalam kondisi ketika sel tidak dalam fase pembelahan, yang kita bisa lihat bukan yang kayak gini. Kita akan kesusahan, sulit banget nyari mana ya kromosomnya, padahal yang dilihat itu bukan sel yang lagi membelah. Susah banget. Ntar kesimpulannya, wah nggak ada nih, mungkin ini selnya mati. Padahal bukan nggak ada. Sel sedang dalam fase yang tidak membelah, lagi melakukan proses aktivitas kehidupan sehari-harinya, mencakup pertumbuhan, metabolisme, apalagi sintesis segala macam, itu nggak akan kelihatan kayak gini. Yang kelihatan adalah berupa serabut-serabut, kayak benang-benang kusut yang tadi digambarkan. Benang-benang kusut itu satu serabutnya namanya adalah kromatin.
Yang ini nih, kromatin fiber. Dia bentuknya kayak serabut. Dia bentuknya kayak benang-benang halus. Ini kromatin. Padahal sebenarnya kalau mau dilihat, emang apa bedanya kromosom sama kromatin? Sama, bedanya satu. Yang satu bentuknya lebih padat. Yang satu bentuknya terurai, tapi bukan terurai rusak ya. Beda terurai kayak Bu Kiki ngomongin enzimnya terurai, mengalami denaturasi. Beda. Kalau yang ini tuh terurainya dia kayak merenggang, nggak padat, maka bentuknya jadi kayak helaian-helaian, kayak serabut-serabut. Ketika dia memadat, dia membentuk kromosom. Ketika dia terurai-urai, terlepas dari padatannya, maka namanya itu adalah benang-benang kromatin. Nah, benang-benang kromatin emang apa? Dia apa hubungannya sama DNA? Ketika kita mau zoom in lagi, mau lihat lagi lebih dekat, ternyata kromatin ini isinya baru kelihatan ada DNA. Tapi DNA-nya masih kayak yang bentuk melilit-lilit. Jadi misalkan aku punya ini nih, kelihatan nggak warna hitam? Aku punya ini, ya, nih, yang warna kuning ceritanya ini adalah si kromatinnya. Nggak mungkin kromatinnya cuma begini doang, dia mesti akan ngelilit-lilit. Nah, ketika si kromatinnya ini kemudian melilit di suatu tempat, let's say begini, nah, tempat buat ngelilitin si DNA-nya, si ngelilitin talinya ini serabutnya, namanya adalah protein. Ketemu lagi kita sama protein. Seperti yang Bu Kiki bilang kemarin, protein itu banyak banget fungsinya. Bikin enzim protein, bikin hormon protein, struktur sel protein, struktur membran sel protein. Salah satunya adalah dia berperan untuk jadi patokannya DNA melilit ketika dia mau bikin serabut kromatin. Kenapa mesti dililit sama protein? Kenapa dia mesti melingkar-lingkar ke protein? Karena kalau cuma DNA-nya aja yang kayak gini nih, ini DNA aja nih, DNA dia panjang banget, super duper panjang. Nggak akan muat kalau misalkan mau ditaruhnya di dalam nukleus. Lah, sel aja udah kecil banget, udah yang mikroskopis. Kita mau lihat sel kulit mesti diambil sampelnya, kemudian diratain, diamatin pakai mikroskop, itu pun belum tentu kelihatan. Ini di dalam nukleus lebih kecil lagi. Maka DNA itu harus muat di dalam inti sel. Gimana caranya supaya dia bisa lebih efisien terdapat di dalam nukleus? Caranya adalah DNA-nya itu nanti akan melilit nih di protein yang namanya protein histon. Protein histon itu jadi kayak landasan, jadi kayak bonggolan tempat si DNA-nya muter-muter. Jadi kayak diringkesin gitu. Nanti gabungan antara si DNA sama protein histon namanya adalah nukleosom. Jadi sebenarnya intinya mereka komponennya itu-itu aja. Mulai dari DNA melilit di protein namanya nukleosom, kemudian nukleosomnya ada banyak jadi benang-benang kromatin, kromatin yang memadat banget, jadi kromatid memadat, jadi dua pasang gitu kayak pita, jadi kromosom. Kayak struktur dari yang kecil ke yang gede. Jadi kalau mau diurutin, nah berdasarkan gambar nih, dari yang paling besar ada kromosom, ya, yang paling kelihatan, tapi ingat, kelihatannya hanya saat sel sedang melakukan proses pembelahan. Kemudian kromosom, dia, jangan pakai panah deh, kalau panah, kromosom dia itu ada, kan kayak gini nih, kromosom, aku gambar ya. Oh, baguslah. Senang aku ngelihatnya. Tidak terlalu jelek-jelek banget. Kromosom kan terdiri kayak dari dua pita gitu kan. Nah, satu bagiannya, kalau aku bagi dua nih, set gitu. Satu sisinya, ini ada sisi kiri sama sisi kanan. Satu sisinya itu namanya adalah kromatide. Kromatid pakai D. Kromatid. Kromatid, kemudian lihat bagian dalamnya apa sih? Oh, ternyata dia benang-benang, namanya kromatin, pakai N.
Kromatin, kita zoom in lagi, perbesar lagi, perbesar lagi, perbesar lagi. Kelihatan deh, oh kromatin itu merupakan gabungan antara DNA dan protein. DNA dan protein namanya adalah nukleosom. Nukleosom itu baru ketika dilihat nih, oh dia gabungan antara DNA dan protein. Sebenarnya satuannya itu yang begini ini gitu. Ini adalah DNA. Lah terus di mana Bu Kiki gennya? Gen terdapat di dalam DNA. Jadi kalau misalkan kalian lihat di gambar yang sekarang di layar kalian, ada warna biru, ungu, merah, kuning, biru, ungu, dan seterusnya. Kode-kode dengan urutan tertentu di dalam DNA namanya adalah gen. Jadi gen itu sebenarnya komponen dari DNA. Nanti kita akan belajar sendiri nih, ada subtopik sendiri belajar mengenai DNA. Sekarang kita kenalan dulu sama komponen-komponen materi genetik yang makro-makro, kromosom, kromatin, nukleosom, dan lainnya. Ya, lalu lihat kromosom sendiri. Kalau kita mau kasih label, kita mau kasih keterangan, what is chromosomes? Apa itu kromosom? Kromosom adalah suatu struktur padatan dari materi genetik. Dia komponennya ada dua. Apa aja? Ada protein dan ada DNA. Kenapa mesti ada protein? Proteinnya itu bertugas untuk jadi tempat DNA-nya melilit. Ya, sebenarnya kalau mau dilihat apakah komponennya kromosom, kromatin, kromatid itu sama? Sama. Mereka terdiri dari DNA juga. Bedanya ada yang lebih padat, ada yang lebih nggak padat. Itu doang, Nak. Kemudian lihat kromosom strukturnya. Kalau dilihat benar-benar pada saat dia proses di tengah-tengah dia lagi dalam proses membelah, ada satu fase namanya metafase. Nanti kita belajar di bab 4, apa itu metafase. Nah, pada saat metafase, kelihatan tuh kromosomnya jejer di tengah sel, benar-benar kelihatan, bagus banget. Kalau misalkan nanti kalian punya kesempatan mengamati sel pada saat lagi melakukan pembelahan, bakalan amazed banget. Kenapa? Karena begitu kelihatan banget, benar-benar kelihatan. Nah, satu kromosomnya, satu unit kromosomnya, coba kita ambil buat kita amati strukturnya, maka akan tampak kayak gini. Ada gambar A, ada gambar B. Yang A itu skema ilustratifnya, yang digambarin yang penting strukturnya sama. Kalau yang B itu amatan dari mikroskop elektronnya. Ya, kira-kira seperti itu. Yang gambar A dulu sekarang kita lihat. Kromosom bentuknya kayak pita. Kalau aku bilangnya kayak pita untuk mengingat, oh ya kalau dia udah ada kayak atasnya melengkung, bawahnya melengkung, itu udah kromosom deh pasti. Bukan kromatin, bukan DNA yang masih terurai-urai, tapi bentuknya udah padat jadi kromosom. Kromosom ternyata bisa dibagi bagian-bagiannya. Ada yang namanya lengan atas, atau di sini tertulisannya short arm, lengan atas, kurang salah typo. Ini lengan atas, mestinya S, atau lengan P. Yang bawah itu ya lengan bawah atau lengan Q. Aku sebenarnya tidak terlalu prefer untuk pakai short sama long. Kenapa? Karena tidak semua nanti akan bisa kelihatan mana yang pendek, mana yang panjang. Maka prefernya pakai yang lengan atas atau lengan P sama lengan bawah atau lengan Q. Ya. Batasnya mana? Antara atas sama bawah, antara P sama Q. Batasnya adalah di bagian tengah atau di hampir bagian tengah itu ada cekungan. Kayak ada lekukan. Tuh, cekungannya itu dia merupakan bagian di tengah-tengahnya ini yang namanya adalah sentromer. Ini di gambar A karena mau nunjukin bagian dalamnya, maka nggak kelihatan bagian luarnya kayak apa nih si sentromer. Kelihatannya bagian dalam, oh
cuman kayak gitu doang. Iya, cuman berupa lekukan aja. Tapi kalau mau dilihat bagian luarnya, itu nanti dia kayak ada bagian yang lebih tebel banget. Jadi dia kayak kayak berupa kancing tebel, warnanya lebih gelap. Itu namanya adalah sentromer. Sentromer fungsinya buat apa? Sentromer fungsinya aku kasih keterangan di atasnya aja ya, Nak. Aku tarik nih, Z. Nah, gitu. Sentromer fungsinya adalah membantu pergerakan kromosom pada saat pembelahan sel. Nah, tuh. Jadi sentromer itu nanti dia yang ngatur-ngatur posisinya. Oh, dia masih bergerak ke tengah sel, dia gerakin. Sentromernya akan nempel sama benang-benang pembelahan. Jadi kayak dia keikat. Jadi kayak jalurnya. Kromosom akan ikut sesuai dengan yang digeser sama sentromernya. Jadi dia membantu pergerakan kromosom pada saat selnya lagi membelah. Kita akan ngomongin sentromer di bab 4 karena dia fungsinya adalah pada saat pembelahan sel. Ya. Lalu di dalamnya kromosom ini sebenarnya tuh ada untai-untaian yang namanya DNA. Jadi sebenarnya antara DNA sama kromosom apakah komponennya sama? Sama. Kenapa namanya beda? Karena bentuknya beda. DNA yang memadat namanya adalah kromosom. Gitu. Ya. Lalu lanjut. Ini yang tadi aku bilang, kromosom itu adanya di dalam inti sel. Hanya bisa diamati bentuk bagus kayak gini kalau dia lagi dalam proses pembelahan sel. Kalau lagi nggak membelah, lagi tidak dalam fase metafase, lagi dalam fase bukan mau membelah, tapi lagi menjalankan pertumbuhan, melakukan remetabolisme, bikin energi, pakai energi, dan sebagainya, yang kelihatan bukan kromosom. Yang kelihatan adalah benang-benang tipis yang namanya kromatin atau serabut kromatin, sama aja. Ya. Kemudian kita punya 23 pasang kromosom atau 46 kromosom. Nah, yang 46 kromosom ini itu dia selalu ada pasangannya. Jadi kalau mau dibilang ada 23 pasang. Karena dia selalu berpasangan, ada pasangannya, pasti nanti ada yang sama bentuknya, sama ukurannya, sama jenisnya, maka disebut kromosom saling berpasangan, disebutnya sebagai kromosom homolog. Jadi kalau aku gambarkan, ini anggaplah sama ya, Nak. Nah, kira-kira sama. Nah, ini namanya kromosom homolog. Dia berpasangan, ada 2 kromosom, sama bentuknya, sama ukurannya, kemudian sama penampakannya, itu adalah kromosom homolog. Ya. Lalu kalau kita mau uraikan komponen yang tadi nih, kemudian kita mau lihat pakai keterangan-keterangan, nih. Antara gen sama DNA sama kromosom sebenarnya bisa diterangkan pakai gambar yang sekarang kalian lihat di layar. Struktur paling gedenya adalah kromosom yang kayak pita. Nih, ini kromosom. Nah, kromosom itu selalu dia ada pasangannya, maka disebutnya kromosom homolog. Ya. Lalu kromosom bentar, aku balik lagi ke sini. Satu lengannya kromosom, kalau misalkan Bu Gigi mau bagi 2, Nak, set, gitu. Satu lengannya, maksudnya bukan satu lengannya, satu sisinya itu disebutnya sebagai kromatid. Kromatid. Yang ini sama juga namanya dia, itu juga adalah kromatid. Kromatid, aduh pusing deh. Kadang di buku disebutnya yang ini kromatid, yang ini sister kromatid. Kenapa? Karena sama. Nggak usah bingung. Apa bedanya Bu Kiki antara kromatid sama sister kromatid? Emang dia saudaraan? Enggak, itu hanya hanya istilah aja. Lanjut ya. Oke, maaf.
Lanjut ke sini tadi. Ini ada kromosom, kemudian dia satu begininya nih. Set. Nah, ini adalah kromatid. Nih, bukan cuma ini doang, tapi kayak segini kromatid. Nah, tuh ya, satu sisi itu adalah si kromatid. Berarti kromosom homolog punya berapa kromatid? 4, benar sekali. Ya. Nah, 4 kromatid ini terkadang disebutnya tetrad. Tetrad itu 4 kromatid atau kromosom homolog sama. Di mana penggunaan tetrad atau kromosom homolog nanti nyambung ke materi selanjutnya ya. Lalu kromatid ketika dicek, wah ternyata dia bisa terurai, dia bisa kayak agak-agak merenggang, nggak selalu memadat. Merenggangnya kromatid atau kromosom namanya adalah kromatin. Jadi benang-benang kromatin. Diurutinnya berarti mulai dari yang paling gede kromosom, lalu kromatid, lalu kromatin. Ketika kromatin, coba deh mau lihat lagi si kromatin strukturnya ada apa aja. Kalian zoom in, kalau misalkan dia di layar atau enggak diperbesar lagi, diperbesar lagi, diperbesar lagi, kelihatan deh. Oh alah, ternyata kromatin isinya tuh ada DNA yang melilit-lilit di protein. Protein ini, nih protein, namanya adalah protein histon. Yang warna birunya ini adalah DNA-nya. Kita mau lihat kemudian DNA-nya emang kayak gimana, diperbesar lagi DNA-nya, maka kelihatanlah seperti ini, nak. Tuh, itu DNA yang bentuknya double helix. Nah, gitu-gitu. Kalau misalkan kalian lihat film-film superhero, biasanya ada perubahan pada DNA-nya. Nah, itu DNA-nya. Lalu, mana gen? Apa yang disebut sebagai gen? Orang udah ketemu sama bagian yang double helix ini belum ketemu gen. Gen ada di dalam DNA. Jadi di dalam DNA ada urutan yang namanya basa nitrogen. Basa nitrogen itu biasa digambarin pakai warna-warni, biru, merah, hijau, kuning. Nih, biru, merah, hijau, kuning. Urutannya itu beda-beda untuk menentu masing-masing gen. Nah, urutan tertentu dari basa nukleotida ini, basa nitrogen ini, namanya adalah gen. Jadi, di sepanjang DNA, di dalamnya terdapat gen. Kalau mau kita urutin, mulai dari yang paling kecil, mulai dari yang paling mikro, berarti mulainya dari gen. Gen ada di dalam DNA. DNA kemudian melilit di protein, namanya, oh aku lupa namanya. Ini, nih, lilitan DNA pada protein namanya adalah nukleosom. Gen ada di dalam DNA. DNA melilit-lilit di protein, namanya nukleosom. Nukleosom kemudian dia banyak banget membentuk serabut-serabut kromatin. Kromatin kemudian dia memadat lagi membentuk kromatid. Kromatid ketemu sama sisternya membentuk kromosom. Kromosom ketemu sama pasangannya membentuk kromosom homolog. Itu urutannya dari kecil sampai besar. Dari yang paling mikro sampai yang paling makro. Walaupun nggak makro-makro banget sebenarnya. Nggak yang sampai kelihatan banget kita bisa lihat, wah ini DNA-nya. Nggak, mesti pakai alat tertentu buat lihat DNA. Gitu ya. Lanjut. Kita punya berapa kromosom? Tadi aku sebutkan. Ada berapa kromosomnya? 23 pasang. Ada 23 pasang, ada 46 kromosom, atau ada 23 pasang. Masing-masing kromosomnya ternyata belum tentu sama. Bentuknya belum tentu sama kelihatannya. Kita bisa identifikasi ada beberapa bentuk kromosom based on berdasarkan gambar yang kalian lihat. Coba apa yang membedakan antara A, B, C, dan D? Apa ya perbedaannya? Letak yang di tengah-tengahnya mungkin Bu sih, apa namanya? Sentromer. Sentromernya. Ternyata posisinya sentromer itu belum tentu sama di 46 kromosom yang kita punya.
Ada yang persis di tengah, ada yang agak ke tengah tapi bukan di tengah, ada yang hampir ke atas tapi belum ke atas banget, ada yang benar-benar di ujung atas. Posisi sentromer itu menentukan berbagai macam variasi kromosom yang ada pada makhluk hidup. Ada apa aja? Ada yang sentromernya itu persis banget di tengah. Dia exactly di tengah. Namanya adalah kromosom metasentrik. Meta tengah. Sentrik diambil dari sentromer. Kalau, yang B hampir kayak ke tengah, tapi nggak ke tengah. Kalian tahu nih, tapi beda, Bu. Yang atas lebih pendek, yang bawah lebih panjang. Ini kalau hampir ke tengah tapi nggak ke tengah banget, itu namanya adalah kromosom submetasentrik. Lalu ada lagi dia hampir ke atas banget, tapi masih ada short arm-nya. Itu namanya adalah akrosentrik. Terakhir, ada si sentromernya, dia tidak membagi atas bawah, tidak membagi pendek panjang, tidak membagi lengan P, lengan Q, tidak membagi atas bawah, tapi dia benar-benar ada di ujungnya. Nah, kalau yang ada di ujungnya, ini namanya adalah kromosom telosentrik. Kita punya as a human, manusia punya ABC. Kita nggak punya yang D. Yang D itu hanya ditemukan pada mamalia yang termasuk ke kelompok hewan pengerat. Kelinci, rabbit, tikus, hamster tuh punya. Tapi kita nggak punya. Jadi kita cuma punya A, B, C. Kita maksudnya manusia ya. Kalau organisme yang lain ada yang lengkap, ada yang nggak ada yang D-nya juga, kayak gitu-gitu. Lalu lihat, ini hanya berdasarkan dia posisi sentromernya aja. Jadi bukan berarti yang kalau gitu beda ya Bu antara A sama B sama C atau sama D. Apakah mereka cuman terletak pada sel-sel tertentu aja? Enggak. Ketika ada jenis-jenis kromosom, maka jenis-jenis kromosomnya itu akan ada di setiap sel. Jadi setiap sel itu komplit. Paketan kromosom yang ada di setiap sel itu komplit. Namanya adalah kariotip. Kromosom manusia kan terdiri dari 46 kromosom, atau kita boleh juga nyebutnya 23 pasang kromosom. Nah, lihat di gambar. Ini yang kelihatan rapih kayak gini, jangan bayangkan, di sel kita bentuknya kayak gini. Enggak. Kalau diamati pada saat selnya mau masuk ke dalam fase metafase, kita bisa lihat, tapi enggak bakalan rapih kayak tersusun 1, 2, 3, 4, sampai 46. Dia tersusunnya random, menyebar di mana-mana. Tapi ketika sebarannya itu dilihat, ternyata pasti ketemu yang pasang-pasangan. Pasti akan ada pasangannya, pasti akan ada teman yang samanya. Nah, maka disebutkan bahwa kromosom itu berpasangan. Ada 23 pasang kalau di tubuh manusia. Ya, ini pasangan nomor 1, ini pasangan nomor 2, ini pasangan nomor 3, dan seterusnya. Ini pasangan nomor ke-23. Ini ada nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 12 di sini. Kemudian 21, 22, yang ini 23. Paketan kromosom yang lengkap sebanyak 46 kromosom atau sebanyak 23 pasang kromosom itu selalu ada di dalam sel tubuh kita. Di setiap sel yang kita punya, kecuali sel gamet. Di sel tubuh maksudnya kayak apa? Sel rambut, sel kulit, sel hati, sel paru-paru, sel ginjal, sel usus halus, sel usus besar, sel anus, sel paha, sel tulang rawan, sel tulang keras, setiap sel tubuh punya nih paketannya. Sebanyak berapa masing-masing? Setiap sel punya 46 kromosom. Di sel kulit kita ada. Di sel rambut kita ada,
Di sel bagian pipi bagian dalam ada. Tapi nggak semuanya ternyata. Ada 2 tipe sel yang dia jumlahnya nggak 46 kromosom. Ada yang dinamakan sebagai sel gamet. Aku nulis aja di sini supaya nggak salah. Supaya tidak terlalu... kok malah pause? Bentar. Aduh, laptop aku ngehang. Bentar. Why? Sebentar, supaya tidak terlalu lama nunggunya, aku pakai whiteboard dulu. Bisa nggak? Sel tubuh itu dia punya 46 kromosomnya. Setiap sel tubuh, ya, atau 23 pasang. Lalu ada 2 tipe sel, 2 jenis sel yang dia nggak bakalan 46. Ada yang namanya sel gamet. Sel gamet, kalau kita ngomongin manusia, berarti ada 2. Ada sel telur dan ada sel sperma. Nah, 2 sel ini, Nak, itu dia jumlahnya nggak 46 kromosom, nggak 23 pasang. Tapi berapa? Dia adanya hanya 23 kromosom aja. Kenapa cuma 23 kromosom? Karena nanti sel telur sama sel sperma ketika perkawinan akan melebur, fertilisasi, membentuk zigot. Peleburan pada saat fertilisasi antara sel sperma dan sel telur itu menggabungkan intinya dua-duanya. Jadi 23 kromosom tambah 23 kromosom. Zigotnya akan memiliki kromosom 46, sama kayak induknya, sama kayak generasi sebelumnya. Kalau sel gamet dibikin kromosomnya atau jumlah kromosomnya sama kayak sel tubuh lainnya, generasi berikutnya akan punya kromosom lebih. 46 tambah 46 berarti 92. Terus generasi berikutnya 92 tambah 92 berarti berapa? 184. Generasi berikutnya 184 tambah 184 berarti 368 dan seterusnya. Nggak bisa tuh kayak gitu. Kalau kayak gitu antara generasi 1, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya nggak bakalan ada yang sama. Beda semua. Sementara ini kelangsungan hidup dari suatu organisme itu mesti dipertahankan sama. Minimal ciri dasarnya sama. Maka pada sel gamet itu jumlah paketan kromosomnya setengah dari induk. Kalau kalian sempat tahu istilah ada haploid, diploid, ini maksudnya yang diploid. Ini maksudnya yang haploid. Karena emang benar-benar dia setengah dari induk. Setengah dari 46 adalah 23. Kita ngomonginnya yang manusia ya. Beda nanti kalau kita lagi belajar di organisme katak, atau unggas, atau serangga. Beda lagi jumlahnya. Ya, jadi yang ada sebanyak 46 atau 23 pasang. Wait, aku coba semoga bisa, please. Bisa. 46 atau 23 pasang kromosom itu adalah yang sel tubuh. Nah, sel tubuh itu kita punya nih, Nak, pasangan nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, kemudian sampai 23. Lihat di sini, pasangan nomor 23, berarti nomor 45, 46. Kromosom ke-45, 46 digambar, itu ada yang kayak gini, ya Bu Kiki bilang selalu pasangan, selalu sama bentuk sama ukurannya. Ini beda, iya ada yang beda, pasangan nomor 23. Tapi ada pula yang pasangan nomor 23-nya sama. Aku gambar sama ceritanya. Anggaplah ini sama ya, Nak. Nih, ada yang kayak gini, ada yang kayak atas. Aku mestinya pakai pulpennya warna biru. Ada yang kayak warna biru lingkarannya, ada yang kayak warna merah. Itu penentu jenis kelamin. Kalau dia sama di kromosom pasangan nomor 23-nya, ini yang kalian lambangkan sebagai XX, perempuan. Kalau dia beda, satunya agak gede, satunya agak kecil, ini yang dilambangkan sebagai XY. Jenis kelaminnya jadi laki-laki.
Jadi antara perempuan sama laki-laki, genetically speaking, kita berbicara dalam konteks karyotip itu berbeda pada pasangan nomor 23, XX atau XY. Kalau XX, individunya, si organismenya, si orangnya jadi perempuan. Kalau XY jadi laki-laki. Nah, paketan kromosom ini semua nih mulai dari nomor 1 sampai nomor 46 itu ada, benar-benar ada di semua sel tubuh kecuali sel gamet. Ada di sel tubuh, ada di kuku, ada di kulit, ada di rambut, ada di bagian kulit-kulit sel-sel kulit bagian manapun, ada di kalau misalkan kalian Jumat kemudian gunting kuku, kukunya tuh kalau misalkan diekstrak ada tuh kromosomnya. Kalau mau dilihat ada 46 kromosomnya. Maka salah satu identifikasi penentu siapa yang melakukan kejahatan ini ya, oh ada jejaknya nih, ada kulit yang kebawa di kuku korbannya. Bisa dilihat kemudian ketahuan DNA-nya punya siapa. Maksudnya kayak gitu, karena di semua bagian sel tubuh kita ada paketan kromosom sebanyak lengkap 23 pasang kromosom atau 46 kromosom. Paketan ini namanya adalah karyotip manusia. Karyotip adalah paketan kromosom yang ada di dalam sel. Baik itu sel tubuh maupun itu sel gamet. Kalau sel gamet berarti ya setengahnya. Dia nggak sepasang-sepasang, tapi kayak satu dari sini, satu dari sini, satu dari sini, satu dari sini gitu. Ya, kalau di sel gamet, sel telur dan sel sperma, dia masing-masing pasangannya misah, Nak. Jadi nanti masing-masing pasangan di nomor 1 sampai 23 itu kayak kebagi. Lalu pasangan nomor 23 juga sama, kebagi. Nah, berarti ketika kita menulis, ini yang tadi ya, autosom, somatis sama gonosom. Ketika kita mau tulis, aku bikin tulisannya di sini. Karyotip manusia. Itu kita bisa tentukan, yang pertama ketika dia ada posisinya adalah sel tubuh atau sel autosom. Pada perempuan, kita tulisnya berarti di antara karyotip ini yang mana yang punya perempuan ketika dia XX belakangnya. Laki-laki ketika di belakangnya nomor 23 itu adalah pasangan nomor 23 itu adalah XY. Ya. Ditulislah berarti kalau kromosom penentu jenis kelamin kan selalu sepasang, XX atau XY, selalu 2 nomor terakhir, 45, 46. Ya, berarti dari nomor 1 sampai nomor 44 itu disebutnya sebagai kromosom somatis. 45, 46 disebutnya kromosom kelamin, jumlahnya sepasang. Maka penulisan karyotip manusia dilambangkan dengan, kalau pada perempuan, 22 pasang autosom plus XX. Atau 44 autosom dengan gonosomnya XX. Penulisannya kayak gitu. Kalau laki-laki ditulisnya 22 pasang autosom, A itu autosom, dengan XY, atau boleh juga ditulis langsung 44 autosom dengan XY sebagai gonosomnya. Itu kalau dia di sel tubuh. Tapi kalau dia di sel gamet, sel telur, sel sperma, maka penulisannya akan jadi kayak gini. Di sel gamet, maka dia nulisnya kalau pada perempuan 22 autosom, bukan 22 pasang autosom, tapi 22 autosom plus X, karena setengahnya. Ya, kalau pada laki-laki 22 autosom dengan 1 X atau 22 autosom dengan 1 Y.
Kalau yang perempuan kenapa cuma 1? Karena sama aja kalau ditulis 22 autosom dengan X. Gitu. Ya, ini penulisan kariotip manusia yang berlaku untuk sel tubuh sama sel gamet. Sel gamet itu contohnya adalah sel telur atau sel sperma. Nah, jadi misalkan ditanya, ketika seseorang mengamati sel ginjal, bagaimanakah penulisan kariotipnya? Sel ginjal kan sel tubuh, berarti tergantung nih perempuan atau laki-laki. Kalau di sel telur, ya udah pasti begini doang. Kalau di sel sperma, ya udah pasti begini atau begini. Gitu. Kenapa yang di gamet mesti setengahnya? Karena pada saat fertilisasi, pada saat perkawinan, ada penggabungan antara sel telur dan sel sperma, mereka bisa menggabungkan antara ini dan bisa ini atau bisa ini. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari kariotipnya dan polanya, penentu anak laki-laki atau perempuan bukan di ibunya, bukan di istrinya, tapi di siapa? Di ayahnya, karena ini ada pada sperma. Apakah spermanya bawa kromosom X atau bawa kromosom Y? Kalau dari ibunya sama nih, X doang. Kalau ini ketemu jadi perempuan. Kalau yang ketemunya sama yang bawah baru jadi laki-laki. Gitu. Ya. Lebih lanjutnya mengenai penentuan jenis kelamin kita akan pelajari nanti. Sekarang kita masih dalam tahapan yang perkenalan terhadap kromosom dan teman-temannya. Sampai sini ada yang mau tanya, silahkan. Ada yang mau tanya, dipersilahkan. Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, berarti, ya aku 33 lagi. Tadi udah 34 padahal. Oke. Kalau udah, aku belum akan lanjut ke asam nukleat, karena ini aku total PowerPoint-nya cuma 35. Sampai sini, itu udah slide yang ke-15. Jadi cuma tinggal dikit lagi. Itu akan aku sisakan untuk hari selanjutnya, itu hari apa? Rabu ya. Ketemu lagi di hari Rabu apa Senin sih? Ya itulah pokoknya. Sisanya 1 kali pertemuan lagi selesai materinya. Sengaja nggak Buki kelarin hari ini supaya kok cepet banget tiba-tiba materinya beres, orang baru kemarin metabolisme beres. Satu lagi subtopiknya tentang DNA nih, tentang strukturnya, tentang ikatannya, tentang asam nukleat dia membentuk gennya gimana, replikasinya gimana, itu pun bisa kelar dalam 1 kali pertemuan ya. Paling ini aku jelasin setengah jam doang nih asam nukleat sampai selesai banget, sampai strukturnya, ikatannya, keterangannya, cerita-ceritanya. Dibagi 2 aja pertemuannya. Sekarang pertama yang kromosom dan teman-temannya, besok minggu depan ke asam nukleat yaitu DNA dan RNA ya. Ini aku stop share dulu. Oke, masih ada sekitar 15 menit kurang lebih. Aku pengen kalian sekarang 32. Turun lagi angkanya. Berarti kalian 31 ya? 31 anggota kelas yang ada sekarang bagi jadi berdua-berdua atau ada yang bertiga. Ada yang berdua, ada yang bertiga. 31 berarti 15 berdua, tapi 1 ada yang bertiga. Buat ngapain? Gampang, karena cuma 10 menitan doang kurang lebih, kalian cari dari internet, kalian cari browsing-browsing, searching-searching, carilah gambar yang bisa menunjukkan struktur kromosom, mulai dari yang paling besar, bentuknya kromosom homolog, sampai ke yang paling kecilnya yaitu gen. Cari mana yang menurut kalian paling menarik, paling representatif, paling bisa menunjukkan ini nih kelihatan banget nih kromatinnya sama kromatidnya beda. Kelihatan nukleosomnya ada DNA sama protein. Cari, silahkan. Cuma tinggal surf di internet aja ya. Lalu yang kedua, coba kalian cari di internet juga
bagaimanakah foto kromosom ketika dia diamati pakai mikroskop elektron? Tampaknya mungkin nggak akan sebagus yang tadi kelihatan secara ilustratifnya, nggak apa-apa, karena kita memang pengen cari contoh gimana sih kalau misalkan kromosom diamati pakai mikroskop elektron, kemudian difoto, kemudian jadinya kayak apa, gitu ya. Jadi gampang, berdua-berdua cari 2 gambar yang tadi, satu struktur kromosom, dari yang paling sederhananya sampai yang paling kompleksnya, sampai yang paling padatnya. Sama yang kedua, cari foto benerannya. Kalau ada, harusnya sih ada. Tadi aku iseng-iseng nyari, banyak banget. Tinggal kalian pilih yang mana. Cari-cari, kemudian kalau dicari, gabungkan dalam satu file, dikumpulin bukan sekarang. Sekarang ini aku kasih waktu 10 menitan hanya untuk mencari, lalu gabungin. Siapa yang mau gabungin, terserah. Ke masing-masing kelompok. Kelompoknya isinya 2 orang, sama 3 orang satu kelompok. Kemudian nanti pertemuan kita pada hari kita tuh apa sih, Nak? Senin apa Selasa? Enggak Selasa, Senin apa Rabu? Rabu. Pertemuan kita pada hari Rabu, gambarnya kita bahas sambil review struktur, kemudian Bu Kiki masuk ke DNA dan penyelesaiannya. Karena DNA itu aku cuma butuh sekitar 40 menitan beserta contoh. Jadi 40 menitan lagi kita bahas gambar yang udah kalian dapat. Gitu ya, Nak? Bisa kan? Nah, sekarang 12.07 di aku. Sambil kelompoknya mau aku yang bikin atau kalian yang bikin? Guys, aku atau kalian? Aku. Apa? Oh, kalian aja. Atau gimana? Aku atau kalian? Kalian? Oke. Kalian yang bikin nggak apa-apa. Toh juga tugasnya masih easy peasy lemon squeezy. Siapapun bisa mencarikan. Jadi jangan pilih-pilih ya, Nak. Kalau misalkan, gue mau sama lo dong. Aja. Jangan, nggak bisa. Gue udah sama ini. Jangan, kasihan. Ya. Yuk, silakan. Aku tungguin. Nggak dikumpulin sekarang bukan berarti nggak dicari sekarang ya. Sekarang dicari supaya nanti nggak ada PR yang buat besokannya lagi. Tapi udah selesai, tinggal kita bahas minggu depan. Gitu maksudnya. Kemudian hari Kamis depannya kita ulangan deh. Ulangan sejam, review materi bab 3 sejam. Beres. Sesuai dengan target. Minggu ketiga September sampai bab 3 kelar.